Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Kita memulai pengajian kitab tauhid namanya Kayu Bae. Ini semboyan orang Banjar Bahari lah. Itu sama istilah bahasa orang fikih. Untung bersama, rugi bersama. Berat sama ya apa ini sama itu istilah bahasa lah. Begitulah ketentuan Tuhan sebagai orang yang bertauhid kepada semua yang diciptakannya lah. Halaman nomor 1 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa arsadana ilal irfani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala asbabil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa zawil qadri wajah. Hadhihi risalatun min ilmil kalam wa tasawuf li darajat wal maqam wa li husnil khatimah. Kita artikan mukaddimah ini. Segala puji bagi Allah. Puji ini ada 4 lah. Menurut ilmu tauhid, pertama puji hadis bagi hadis. Saling hormat menghormati. Saling puji memuji, karena dari tabiat manusia jargurajanang amun dicela sangitnya atau dihinakan sangit, maka untuk mencapai kesuksesan dipuji aja. Nang dimuntung bisa melewat tapi kita jangan dihina orang, bersyukur supaya apa? Cuma semangat untuk memohon lawan Tuhan timbul pada diri kita. Itu cara kita orang yang bertauhid. Jangan sangit. Sangit itu kalau kesagurajan dalam dapat diarti tabiat dari Fir'aun. Fir'aun itu sangit. Siksanya diajaknya, di penjaranya. Itu Fir'aun. Kita ini orang yang beriman lawan Tuhan dan Nabi. Orang mencela kita itu ujian lawan kita. Karena ujar tuh Nabi kita, idza ahabballahu abdan hitalah. Apabila Tuhan ingin mencoba hambanya, ingin mengangkat derajat hambanya, dicoba diuji itu hamba lah. Tapi kada hawa, amun sudah lolos ujian tinggal nyamannya aja lah. Nah ini pengalaman perjalanan aku nih sampai 75 tahun ke dalam. Pahit manis sudah kurasakan, alhamdulillah ke Tuhan garing-garing. Nah alhamdulillah. Jadi puji ada 4 biji hadis bagi qadim. Puji hamba terhadap hamba. Lawan menurut hadis Nabi idza khalus surur ala qalbi min khairin ibadati sitinya sana. Menggembirakan saudaranya dari apa yang didengar oleh saudaranya lebih baik dari beribadah 60 tahun. Ada kaum di sebarang kaum. Jadi kaum gaji 81 ribu sebulan kada cukup olan ya. Juga bacaan persaingan kan, persaingan kayak Paul Lembah aja. Kan diundang ibu-ibu kah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu diambung aja. Diambung aja. Jangan disakiti ibu-ibu sih. Ibu ini senang harus sekalinya tiap hari diundang orang. Berapa dibayar orang amplop sekali undang 100 6 hari berapa? 600 kali sebulan berapa dapatnya?
senang dan ibadah, jangan ikan kisah habisnya kadang lagi lawan ini itu yang dikatakan ad-dinu siasah. Agama itu siasat. Yang kayak apa? Agama tetap jalan di segala penjuru. Ini kau laksanakan dengan cara karangan aku ikan berdaulah. Sampai-sampai guru-guru jar abahnya pedwin nang anum nang tua tedengar ngaran pian gue kiok telah kiok bahasa Banjar. Anaknya dititipakan di sini sekut gitu. Ada apa-apa pun tamat dari jalan jati segan juga. Ini yang dikatakan adinus ya seagama itu banyak. Coba angkat yang lain-lain supaya ilmu agama ini hidup di permukaan bumi. Karena Imam Ghazali hayatul Islam bil ilmi. Islam itu hidup dengan ilmu. Kemarin Profesor Dr. siapa kemarin? Fadil kan? Ini pertemuan secara pribadi nih antara dua tokoh Pangkalan lawan tokoh Turki. Ketawa nih. Ada begayaan kan? Aku kadang inginkan hal-hal kayak itu tuh. Beliau ba'aman aku. Hayatul ilmi bil ilmi, hayatul ilmi bil ilmi, hayatul Islam bil ilmi. Udah, aku terima. Dapat aku lihat mandat ijazah ilmiah amlawan kosmina. Aku aja yang dapat, Bang Karanya kan yang dapat. Kenapa? Nah, itulah yang dikatakan hidup Islam dengan ilmu. Hidup Islam dengan ilmu, kata beliau, hidup Islam dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ini ilmu duduk untuk juga pahala kan. Ini kada ilmu sia-sia hidup sampai kita meninggal. Itu dikatakan al ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi ada ilmu yang berani aja dapat pahala. Nah kada berlapah pun ada. Di antaranya ilmu tauhid termasuk di sini. Jadi puji kedua, puji hadis bagi qadim. Yang pertama tadi nyarnya puji hadis bagi hadis. Arti puji hadis bagi hadis nang baharu kita memuji sesama kita nang baharu ya sesama kita nih. Apalagi lawan kuitan kan dilarang wala taqul lahumma uffim wala tanharhuma wa qul lahumma qaulan karima. Carilah kata-kata atau ucapan yang didengar oleh kedua orang tua kita, perkataan yang sejuk didengar kan gitu. Jadi pahala biar ada dibagi duit lah. Apalagi lang duitnya tambah alhamdulillah gitu. Berdoa sini mudahan ikan sukses, mudahan sehat. Itu kelebihan sedekah. Jadi jar Nabi kita as-sadaqatu tubi'u ghadabar. Sedekah itu menutupi kemurkaan Tuhan. Asal Tuhan hendak sangit itu kada jadi itu berkat sedekah. Jadi lan kuitannya ada dua hal. Ucapkanlah perkataan yang didengar menyejukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, beri beliau bantuan. Di sini yang kita harapkan doa beliau lah. Maka doa kedua orang tua ini lambat laun dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngarannya puji hadis bagi hadis. Yang kedua, puji hadis bagi qadim. Puji kita lawan Tuhan dengan mengucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil ujar almarhum Nurajana. Jangan tak tinggal wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ini ngarannya sarumpun. Kalau sarumpun ambil dua riwayat kita gabung supaya melepaskan dari keraguan-keraguan. Sampai wahnya aku baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Karena kalimat la haula wala ini menunjukkan bahwa kita kada punya daya dan
supaya berarti kekuatan ada pada kita itu dari kodrat Tuhan yang sebenarnya. Ini ngarannya puji hadis bagi Qadim. Atau panjang benar guru aja. Tarinya pendek, subhanallah, subhanallah jadi aja. Cuma ini kada berkebun di surga. Nah, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim setelah Nabi turun dari Sidratil Muntaha. Pertemuannya di langit ke-7. Pesan Nabi Ibrahim, ya Muhammad mur ummataka bi firasil jannah. Hai Muhammad, anjurkan kepada umatmu berkebun di surga. Perbanyak berkebun di surga. Nabi bertanya, bagaimana berkebun di surga kalau mereka masih hidup di dunia? Kan kada bisa masuk ke surga tanpa melalui kematian. Itu contoh Nabi Idris. Nabi Idris ibadahnya luar biasa sampai masa itu yang terbanyak kebaikan diterima oleh Allah adalah kebaikan Nabi Idris. Malakan mereka hendak berkunjung Nabi Idris nih. Kayak apa orang kebaikannya nih melebihi dari kebaikan para nabi-nabi terdahulu di zaman Nabi Idris ke atas. Lalu sampai zaman sekarang paling terbaik kebaikannya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Idris ini hari-hari berpuasa aja sampai berbuka. Diajak oleh Nabi Idris si malakal maut nih. Ada mau makan, memangnya malaikat tuh kan dimakan kayak gitu apa? Minum kada malaikat babi ini kan kada. Itu malaikat lah. Malaikat ini lah ya sunallah ma'amarum ma ya'mal. Apa yang diperintah itu dikerjakannya. Jadi mereka itu para malaikat ada yang rukuk aja. Ada yang sujud aja. Aneh adalah apa-apa ya aneh juga. Itulah sudah memang takdir Tuhan dalam diri mereka. Alhamdulillah kayak kita nih kan rukuk satu mata aja, sujud satu mata. Ya kayak aku kena kau jom terawih dia. Pada berdua aku ya kok. Bila gani tahan lu. Bilanya enten jadi mengalah aja. Apa kata terawih ini jadi menjamak menjamak kayak wahyu ini kan pengeditik orang dulu. Malah ya. Jadi bagi hadis bagi Qadim ngarannya. Yang ketiga puji Qadim bagi hadis. Tuhan memuji hambanya. Hamba yang mana dipuji oleh Tuhan. Hamba nang maasi, hamba nang taat lawan interaksi dari Tuhan. Seperti kayak orang sembahyang, puasanya termasuk dipuji oleh Tuhan. Itu namanya puji Qadim bagi hadis. Tuhan memuji hambanya. Contohnya kalau dalam Al-Quran Tuhan memuji junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad ya Tuhan mempunyai pribadi yang luar biasa. Ini adanya puji Qadim bagi hadis. Tuhan memuji hambanya lah, atau nambah haru yaitu Nabi kita secara khusus dalam Al-Quran. Di lain ayat lain banyak juga lah. Kemudian yang terakhir puji Qadim bagi Tuhan memuji dirinya sendiri. Itu namanya puji Qadim bagi Qadim. Kesimpulannya termasuk di kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita membaca Fatihah di situ ada kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah mumpuni dari segala puji-pujian. Alladzi hadana al-imanu Islam. Allah lah yang memberikan hidayah kepada Islam. Islam ini merupakan hidayah lah kepada iman dulu. Allah memberikan hidayah keimanan lawan kita, atau keimanan kepercayaan. Ini anugerah yang luar biasa. Mati dalam iman aja bakalan masuk surga, karena walaupun dosa kita sepenuh langit dan paling disiksa dulu kan, tapi akhirnya dimasukkan juga ke surga kalau ada
iman. Jadi iman ini anugerah dari Tuhan. Kalau menurut Imam Ghazali anugerah yang luar biasa lah. Karena satu saat masuk surga. Kemudian Allah berikan juga anugerah Islam. Kalau Islam di samping beriman dengan Allah dan Rasul, orang ini melaksanakan kewajiban, terutama kewajiban sembahyang. Karena jual mahalilah Islam ini ada 5 huruf, alif, sin, apa tadi? Ilah, lam, ilah. Itu istilahnya asar, dohor, apa, maghrib, isya lawan subuh. Nah jadi orang Islam ini orang yang melaksanakan kewajiban 5 waktu. Itu Islam ini juga pun hidayah Tuhan juga bagian yang mengerjakannya. Bila kada hidayah, kada harapannya kalau mengerjakan. Ini orang yang bertauhid. Makanya di saat kita sembahyang, pandanglah ini merupakan kudrat Tuhan, iradat Tuhan terhadap diri kita. Jadi terlepas kita dari pengakuan diri artinya. Ini orang bertauhid artinya. Jadi bisa menguntal melepaskan. Kita sandarkan ke semuanya lawan Tuhan. Wa arsadana ila irfan, Tuhan pulang memberi petunjuk kepada pengenalan. Jadi irfan lain nang pembaca habis dengaran irfan itu lain lagi. Kemarin ada guru irfan dari sini dari Menikum bawa jemaah kemarilah guru irfan juga nama Tapura. Itu ngaran al irfan. Ini al irfan. Ini arti pada pengenalan. Pengenalan terbagi kepada 2. Yang pertama benar, ini kalau menurut tasawuf muhaqqiqin. Kalau menurut orang marifat lain lagi lah. Karena aku dididik ke arah muhaqqiqin. Lah. Jadi ini yang pertama ma'rifatu. Nah. Ma'rifatu hakikatin nafsi ini yang pertama. Artinya mengenal sebenar-benar diri. Jadi ma'rifat yang pertama, ma'rifat mengenal hakikatun nafsi benar-benar diri. Jadi kan ada 2, jasmani lawan rohani. Sebenar-benar diri apakah diri jasmani atau rohani? Menurut Nabi, jangan sampai menurut pendapat, adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenar-benar diri kita adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi katakan bahwa diri adalah nur Muhammad, jadi jar almarhum Guru Haji Anang Rami Batiwati hak kita harus mempercayainya. Ndak ada madakan wajib sih. Menyawa secara pribadi padakan wajib. Jadi perhatian ada. Supaya apa? Supaya diri dekat, supaya diri ada hubungan. Intinya kayak itu aja sendiri. Supaya ujung-ujungnya nyawa mendapat makom. Kalau makom kedudukan amannya cangkal lawan rajin, insya Allah ikan mendapat wilayah. Kalau wilayah lah. Ini jarak Guru Haji Anang. Kalau coba sekarang kan tokoh-tokoh 4 sudah hitung mendapatkan wali. Aku kan maku wali, ya kalau orangnya mendapatkan wali. Tetap aku menolak. Aku hendak menjadi orang biasa ya Allah. Karena ada sanggup jadi wali, cobaannya lebih biasa tuh lihat Gus Kumpul. Aku pernah dengar ceramah Gus Kumpul sampai tetangis aku. 3 hari 3 malam kan kami kayak apa sakitnya. Ya sama aja kan gak ada jadi wali. Asal jadi mursyid aja. Jadi malim sok aja di mursyid. Kita orang menyampaikan tujuan mereka supaya salah. Dulu ada Guru Haji Sugianor
kakak anu sekelas dengan kakaknya Aji anu sini. Siapa nih? Kalau nang sini aja bisa kedengat tuh kakak kelas tuh. Jadinya sudah ketiga kitab nih jarakannya nih digerugut 1, 2, 3 kitab Pancasila pertama yang terkirimi 135 dikirimi oleh Didi ini kalau orang pesan mantap karena sebutin dapat 10.000 kalah halus tapi halus nih capnya orang ikhlas kalau lihat ada bisa kembali tetap menggawi nah dan itu aku saya karena pahalanya ada JK di sana. Ini tahu sudah pengajian sebulan sebelum sebulan gimana nelfon lagi udah Sudianar itu paling banyak jemaah dia kerukut lah ya aku hendak diundang ada kawai juga aku sudah tua manggah nah jadi minta kirim lagi 30 biji kekurangan bahaya ulun bekesah silakan nyokot kenal handphone aja nih minta kirim ulun ini kan tamat Darussalam tahun 81 nih ya mengabdi kalau bahasa Indonesia mengabdi pada Gus Sumpur padam kalau bahasa Arabnya kan 6 tahun membantu tapi nang payu di masyarakat kita pian jadi beberapa pengajian kitab aku jadi bawa dan Al-Quran ini aneh sekali mendengarnya kedua kali kenikmatan Al-Quran itu terasa oleh kita Al-Quran nang payu kita pian di masyarakat ya dasar wujud kira-kira di lain tempat kayak itu juga ya Pak. Ini tempat penjelajaran oleh guru-guru di mana-mana ya Pak. Ini sudah karena kayak apa juga diselibin melawan Guru Muhammad nih dari pojok sampai ke kotak kitab aku jadi bicarakan orang karena aku milik ilmu daripada ama yarfa'illahul ladzina minkum wal ladzina utul ilma. Nah, jadi yang pertama makrifatu hakikat nafsi mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri menurut Nabi adalah daripada nur Muhammad SAW. Jadi jangan percaya ada orang mengatakan bahwa diri selain daripada Nur Muhammad juga jana. Ingatkan pesan aku. Nah, pesan Guru Janang ya. Itu yang pertama. Karena tujuannya terus terang untuk mendapatkan derajat pangkat. Nah, kalau cangkal lawan rajin malam sambil baca salawat insya Allah kita mendapat makom itu kedudukan wali itu kenaja itu urusan bagian alus nih sabar banget alus kan betul-betul digawinya kan kasang ngajak ke kodok bari kayak apa sih alus sekalinya kan mau jadi bari nah ini yang dimaksud tujuan jalan hakikatnya ikan percaya kalau ada aku sudah mencoba jadi cocok jadi dia kalau mendengar ngampian dari nang anun sampai guru tua kiok dolak kiok aku bicara anak bicara kan aku lengkap karangan aku lengkap fikihnya ada tauhidnya ada tasawufnya apa yang disalahkan tadi ada tahu kisah habis sudahlah dan ini yang paling terpenting coba lihat kalimatnya wa'lam wa'lam ketahuilah anna ma'rifatan nafsi sesungguhnya mengenal diri amrun muhimun perkara yang penting supaya apa supaya diri sempurna ini tujuan pertama supaya diri sempurna supaya diri selalu zikir lawan supaya diri baik lawan
mulia. Itu tujuan mengenal diri. Jadi yang pertama mengenal sebenar-benar diri. Nah, kalau diri kan barang tentu dari bulu, kulit, daging itu diri. Sebenar-benar diri Muhammad kayak itu pengertiannya. Masalah bahasa kan. Nah, yang kedua, ini yang kedua nah. Hanya ma'rifatullah. Nah, ya ma'rifatullah mengenal Allah. Mengenal Allah ini sudah muncul kita di dunia. Hanya ada tentang mengenal Allah. Kalau sebelum muncul di dunia kita ini juga sudah ada. Ngarannya Nur Muhammad. Oleh karena itu juga sumpul sebenar-benar diri Nur Muhammad. Ngaran diri kita sebenarnya juga Nur Muhammad. Itu pas bahasa Sidin tuh. Bahasa hikmah bagi yang memahaminya. Nah, jadi yang kedua ma'rifatullah mengenal Allah. Nah, kembali ke sini tadilah. Allah yang memberikan pengenalan. Jadi kalau kita turun di majlis mengenal, apakah mengenal sebenar-benar diri atau mengenal Allah, ini merupakan hidayah dari Tuhan. Wal ihsan, sehingga kita mendapat kebaikan dari segala kebaikan. Ihsan artinya. Pernah datang seorang pemuda kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Itu artinya sebaik dari segala baik. Kalau hasan baik artinya. Kalau ihsan sebaik dari segala yang baik. Apa kata Nabi? Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Ihsan ialah bahwa engkau ibadah seakan-akan engkau melihat Tuhan. Kau lah Tuhan lihat. Kan Mekah Madinah kada ada melihat Tuhannya. Aku bertakon orang-orang lawas di Mekah dan Madinah. Kada melihat jure. Ternyata belajar tasawuf aku di Mekah. Hanya merasa lawan Tuhan. Hanya merasa melihat Tuhan melalui diri Nabi kita. Yang benarnya. Jadi anak Haji Ahmad Ansari ini paling tua. Kemarin minta aku baca takin anak nang Tuhan. Karena waris. Ulu aneh. Guru yang ini. Anak begitu. Orang datang ke Mekah ini belajar. Pian datang mengajar. Bukan aku datang anak mengajar. Orang ini pelajari. Aneh. Udah anak belajar. Hak aku memberikan pelajaran. Kewajiban aja. Aku datang ke Mekah ini sebenarnya nak melaksanakan haji itu aja, ada yang lain. Kalau aku belajar diambil orang, sampai aku nak diambil orang laki bisa nih gitu. Cuma aku kada kayak orang, caranya orang lain bisa temat barang ya. Ketawa halus. Kada bujuran saya. Temat kada aku kada kayak ada. Tenang alih aku. Aku berpikir kayak ini amun bini dua, kada bisa mengarampok. Ada mendengar, halus mendengar, bisa mengarampok juga guru. Apa yang aku sampaikan, pasti orang bingung. Ya kan, antara dua, percaya lang kada par. Ya, itu intinya. Tahan mental aku ini. Pasti sudah. Ada di sini. Abut bini tuh di sini. Datang wadah ada banyak amalan ini juga ada aja apa banyak mengaramput kesembunyian dagingnya memang ngaramput di sini ngaramput di sini kan itu amalan orang ini dua juga. Jadi ihsan seakan-akan ke ibadah melihat Tuhan, melihat kenyataan adanya Tuhan melalui diri Nabi kita Muhammad SAW dengan mengenal sebenar-benar diri. Karena sebenar-benar diri pada hakikat ada hubungan diri Tuhan diri Nabi. Bahasa Nabi supaya kita dapat meyakini ya Nur Muhammad. Nah, diri Nur Muhammad ini sama kita melihat diri Tuhan melalui wasilah Nur Muhammad, melihat diri Nabi melalui wasilah Nur Muhammad. Nah, ini yang dikatakan ihsan. Sebaik dari segala nang baik. Nah ini nang timbangan nang besarnya seperti langit. Kada awam menimbang dari kebaikannya lah.
Habis wassalatu wassalamu ala asrafil makhlukat. Selawat dan salam kepada semulia-mulia makhluk, yaitu Nabi kita wala alihi wa ashabi jawil qadri wajah, dan kepada semua keluarganya dan sahabatnya yang mempunyai kedudukan dan pangkat di sisi Allah. Hadhihi risalatun min ilmil kalam. Ini risalah, dengarnya kitab nih tentang ilmu kalam, ilmu tauhid, wa tasawuf dan tasawuf. Jadi ilmu tauhid ini hubungannya ilmu tasawuf lah. Linailid darajat, untuk mendapatkan derajat, wal maqamat, dan untuk mendapatkan maqam-maqam, wali husnul khatimah, dan untuk supaya kita mendapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini arti mukaddimah daripada kitab serantang sebelum. Ini kayak bimbingan lah. Ya, hanya artinya alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah atas anugerah dan nikmat yang diberikan, nikmat sehat dan lapang, nikmat iman dan Islam. Dengan inayah Allah juga al-fakir al-hakir menulis di desa ini semoga bermanfaat bagi al-fakir dan berguna bagi yang membaca dan yang memahaminya. Semoga kita dalam taufik dan hidayah daripadanya. Salawat dan salam mari kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Mukaddimah. Ini kitab kami beri nama Kayuh Baimbai. Jadi orang bingung kenapa? Bingung ngaran tahu lah Joko. Aku ini bila berpajang, Mbah yakin aku merasakan benar-benar di Muhammad. Anda mengaring nama bila timbul di batin kutulis. Jarak khusus jangan repot-repot. Jangan buang-buang, ribut sekali mentanan, biar aja ya kok. Ini sudah 2.500 habis sana, ini berapa tahunnya lah. Nah, insya Allah dibicarakan di salah ini tentang ilmu tauhid dan tasawuf dan cara mengamalkan. Jadi aku belum mengarang cara amalnya, ada kitab lain itu ada. Kenapa? Orang sering bertanya, aku dibaca pohon apa dan guru kawannya mengarang sampai 2000 halaman dalam jangka singkat. Kalau padahal itu ini kan orang bisa kadang mereka otakku Nur Muhammad juga sebenarnya. Oh, ini mah otak Muhammad aku itu kadang-kadang timbul seorang itu kan tulis. Jadi kan apa? Aku mengarang dijual payu, bukan dijual aja, diajarkan guru-guru tuh kan. Jadi aku ini mengarang untuk menghidupkan majlis-majlis yang ada di Kalimantan atau Pesal. Bukan sini, ini Kalimantan Tengah ya juga. Sampai ke Burau, Samarinda ya Allah. Nah, ini sampai ke Jakarta menyusup sudah ya Allah, biar aja Joko. Hendak aku suruh cetak orang Jakarta menawari, belum lagi. Karena terjadi karena awal kejadian tuh nah. Karena manusia ini melihat abang kan kayak apapun ya Allah bisa hilang perjanjian itu sudah melihat. Kayak Allah juga kan melihat duit abang duit tapi di bawah nari wajar aja lah. Duit nang melihat dia Allah aku tapi ya kecuali dari ikhlas. Mambil untung cukup pakai nang sederhana tuh nah. Mengambil untung hendak menjadi sugihan ini komersial ngarannya bertobat sekarang karena aku sendiri yang melihat waktunya meninggal lain jangannya kada melihat aku kan boleh jadi ya Pak. Ini aku nang tahu saja sampai dia minta bacakan dan terkena aku karena merasa habis sudah aku sampaikan dengan tanam Muhammad itu luar biasa sampai anak kemarinnya minta doa selamat kadang aku ke Banjar. Imbasan baca dosa beri salaman kan sampai anaknya melihat abahnya itu aja kahimungan aja aku kadang minta lillahi ta'ala kadang minta kahimungan aja bangga aja melihat abahnya tenang melihat abahnya menghadapi sakaratul maut lanyak sampai bak mana minta bahasakan takin alim tamat darusan ban gurdana
Kalau Darussalamnya Allah pada pemangkit kan Darussalam ini paling kada 12 tahun. Pemangkit 4 tahun ya. Banyak guru pemangkit satu pemangkit kemarin. Mau coba aku salahkan kada menyalahkan juga bacaan. Sengaja aku menyalahkan. Kada menyalahkan kada kuat namanya. Si Mahmudnya harus kan tes. Pengalaman aja dari 74 apa di PGNU Banjarmasin tuh. Ini nang jadi guru kayaknya pang tuh gua menderita ya. Habis sudah. Harapan dari kami agar berkah dalam kehidupan dunia akhirat. Firman Allah wabtagi bima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya berusahalah dengan janji Allah tentang negeri akhirat. Kita berusaha juga untuk akhirat, untuk mendapatkan surga di akhirat, dan jangan lupa tentang kehidupan dunia. Jangan juga. Makanya bila orang bertakon amalan aku takoni amal nikem apa asalnya. Nang kebanyakan mengeluh lah. Datang aku amalannya untuk akhirat aja selesai. Jadi cocok aja dunia. Lepas terus. Pasti ku beri amalan ada kaitan atau hubungan lawan dunia, karena kita hidup di dunia. Nah, di antara lain Allah Guru Haji Anang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sekali membacakan satu kebun di surga nih, sambil minta buahnya di surga nih turun ke dunia. Nah, jangan jalan berusaha ikhtiar, insya Allah lancar. Kayak itu ceritanya, minta buahnya di sana nah. Tapi jangan hanya seminggu baca subhanallah alhamdulillah minta buahnya di sana turun, jangan. 100 hari dulu membaca subhanallah alhamdulillah akbar 100 kali sehari salaman 100 hari hanya minta Tuhan gitu. Wakana insan ajula, ini tabiat manusia hingga hendak lekas minta kabul, jangan baca berjuang doa merana. Pahit rasanya ampudu jatuh lagu amat manis rasanya gula jatuh. Nah habis sudah dunia itu penting. Punya berduit kan nyaman, maka ada berduit kemana kita nak berjalan-jalan. Nah, jangan nuntut gusam lujang, itu masa itu sih. Masa itu sih kada kemana-mana, berjuang Tuhan dah ya Allah. Tuhan maha kaya. Tuhan yang mengayakan hambanya yang berilmu dan yang taat kepadanya. Intinya gitu. Tuhan yang mengayakan hamba yang berilmu. Ilmunya kan ilmu dunia ada man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Menurut Nabi, kalau hendak bahagia hidup dunia dengan ilmu dunia, kalau ingin bahagia hidup di akhirat dengan ilmu akhirat. Barang siapa ingin bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Nah, pada alam di dunia dan alam akhirat. Bagi kami tidak ada kebaikan melainkan kebaikan dari Allah. Ini prinsip, bagi kami tidak ada kebaikan melainkan kebaikan dari semuanya datang dari Tuhan. Tidak ada kebahagiaan terkecuali dibahagiakan Allah. Maka kita berusaha ikhtiar untuk mencapainya. Jadi pada keyakinan semuanya datang dari Tuhan. Tidak ada kebaikan terkecuali dengan kebaikan yang datang dari Allah lah. Hanya ilmu dan amal sebagai alat untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan. Kami berharap jika ada kesalahan dan kekhilafan, maka itu dari kami. Kami mohon ampun dan maaf, dan kami mohon perbaikan. Seandainya ada kebaikan, itu adalah dari hidayah dan taufik dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya mutahhir. Sedikit lagi lah. Berapa jam lagi, jam 7.
Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ilmu tentang mengesahkan Allah. Arti mengesahkan gawian yang ada di dunia, gawian Tuhan, jar guru hajanan kayak itu aja. Perbuatan di dunia perbuatan Tuhan. Kita ada hak, ini hak Ta'ala, jangan kembali itu hak Ta'ala, hak Tuhan yang maha tinggi memperlakukanlah. Nah, ini pandangan orang tauhid. Nah, firman Allah, qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah, hai Muhammad, dia Allah, dia Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang menyamainya. Ini kalau pina nih, ngegaringan benar sudah. Baca aja qul huwallahu 100 kali, biar arwah malam syukur. Beliau umur 90 tahun kada terdengar garing nang baca qul huwallahu 100 kali. Ada akhir dari surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu walad. Itu artinya tidak ada bagi Tuhan yang menyamainya seseorang. Apa namanya? Ada namanya seseorang lawan kekuasaan Tuhan, kehendak Tuhan. Di akhir membaca qul huwallahu itu jangan malas berdoa, karena ada yang menyamai dan kehendak dan kudratnya seseorang siapapun orangnya. Nah, minta kita terima penyakit, jangan sampai penyakit ini memudaratkan lawan keluarga, lawan kehidupan. Itu jadi malim syukur. Malim syukur itu alim. Ini kuat juga otaknya kalau diserahkan mandatnya lan sidin lan aku ya, kalau aku terima ya nang jadi kayak ini. Saya coba takon nah, Mahmud Tasya kayak apa baca yuk, kalau insya Allah kada harapan sampai ke Singapura. Kita ini orang nambah iman, kita ini orang bertuhan. Ini waktu kalau malibanan baca, kalau hendak baca tiap hari, kalau Allah hanya aja makan bagaring-garing ini juga ya. Kelengahan si Mahmud Tasir keingatan, alhamdulillah. Nah, tapi pang 100 kali, tapi kada salah juga ngarang Al-Quran. Ini Nabi nih di hadapan sahabat. Sahabatku dan Nabi, barang siapa yang pertama menghatamkan Al-Quran ini malam, aku beri hadiah dan Nabi kita. Itu kalau sahabat mendengar hadiah mendati dari Nabi. Rumah kadingat diri lagi nih, ambil Quran baca. Keberatan tuh anak mendapat hadiah dari Nabi. Karena menurut riwayat, bila pakaian yang dipakai Nabi lah, sahabatnya memakai lain mereka biar buruk nyebakanya nih. Jadi padanya lagi baca Quran. Maka hari baca Quran dasar kayak baca surat Kabar. Ini pernah nih kami bulik dari rumah guru ajaran kami bati-bati. Di situ pada waktu itu kan tokoh-tokoh dari Banjar lah disinggahkan di rumah Haji siapakah bos ayam makanan di situ dulu. Jadi masing-masing pendapat nih antar guru-guru. Yang dibicarakan dua tokoh aja, guru Haji Anang lawan guru Ijai. Guru Ijai aja dulu. Kelebihannya menurut guru Sulaiman Kurdi, beliau 20 tahun di Mekah, misi pengajian di Sabilah Mutadin membaca Minhajul Abidin. Ujar beliau dasar alim guru sekumpul itu. Mencoba nih guru Sulaiman Kurdi nih hadir di majelis guru sekumpul waktu itu membaca Ihya Ulumuddin. Membaca Ihya itu guru sekumpul kayak baca Yasin. Bener. Ihya Ulumuddin itu muskil bahasanya, kalau muskil ngalih. Kalau kadang belum hanya ada setiap turun kayak baca Yasin. Ini orang alim ngernya orang biasa. Kayak baca Yasin, kayak itu Pak. Ada kita baca kitab gunung berpikir loh kayak ini bacanya jadi apa kan. Nah ini menurut lawan memang ada kelebihan. Yang kedua ujar beliau kan, nang guru profesor doktor siapa ketua itu kan kabarani karena ini lawas di Mekah ya lah. Nah jadi menurut
pendapat yang lain pula ini kisah Guru Haji Anang almarhum Guru Haji Anamis keistimewaannya yang ada di akal kita nih ada. Hebatnya guru-guru bahaya. Nang kada daya dalam pemikiran kita itu ada ini orang laduniannya. Jadi orang dulu ini kebanyakannya jalan panel istiqoroh. Dan aku merasa timbulan kalau mengarang kitab 4 biji ya lah. Jadi orang Betawi kayak otakku normal maju ke jalan untuk mendapatkan dunia. Mbak Tuhan Nabi Tuhan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi. Imbas kita jadilah dunia itu aja intinya. Ini parak sudah hanya 2 lembar ya Allah. Parak pelang kan bisa 2 tahun ini selesai kan masalah. Insyaallah untung aja karena jadi habis itulah. Jadi baca Allah. Jadi Sayyidina Ali itu aneh, guring aja sini. Sebelum subuh bangun Nabi kita siapa yang pertama menghatapkan akon? Ulun Nabi Gener ulun ya. Bicara sani ulun Nabi Gener. Oh, kenapa? Dia aku guring-guring. Apakah kau kada beriman dengan apa yang dikatakan Nabi? Man qara'a qul huwallahu ahad salasa marratin kana qara'a al-Qur'an. Kullah barang siapa membaca qul 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Qur'an 30. Pada ketika itu nang mendapat hadiah Sayyidina Ali. Imannya aja nih, kepercayaannya. Jadi nang sahabat-sahabat lain tuh mendengar itu hadis sudah lawas. Cuma ada percaya, ada percaya nih Ali kan. Makanya bila berdagang tanaman kepercayaan bilanya tidak kadon ampihe teman batang. Jangan diunjuk kita harus bangkrut kan kita kepercayaan. Nah itu ini contoh lang kita beratan bila dengar hadis Nabi gawi karena manfaatnya pasti kena ada situ sini adalah ayat yang menjelaskan ada wama atakumur rasul fakujuh. Apapun yang didatangkan oleh Rasul, fakujuh ambil amalkan. Satu saat ada manfaatnya. Cuma cara mengamalkannya karena agama dua jangan macam aja. Agama 2, yang pertama syariat, yang kedua hakikat. Ini agama. Pertama syariat. Nah, yang kedua hakikat. Nah, kita kadang-kadang terpandang syariatnya aja. Ini contoh kalau berkesah. Di Banjar aku ditanya oleh orang, guru bertakwalah silahkan. Ulang di sini. Gak ada apa supaya tahu. Baca surah ini. Baca ayat ini aman dan selamat. Intinya aman dan selamat. Beliau sendiri tusuk orang. Ditampiakan aku lagi 10 cukup. Ini pertanyaan yang spontanitas terhadap aku nih. Aku ini sebagai guru harus menjawab. Itu sifat tuh. Spontanitas juga dan pemikiran aku timbul. Dan kada pernah tarik-tarik hal ini lagi. Aku juga memperhatikan adalah bicara masalah nerohan adalah ini kalau menurut penilaian aku sistem aku. Menurut pembodohan gitu. Akhirnya bodoh amat jadi takut. Bahwa agama itu 2. Pertama syariat. Silakan baca ayat-ayat. Tapi membacanya buju-buju Nur Muhammad. Hakikatnya cuma nanti jangan ketinggalan jangan mengarang Nur Muhammad itu. Undangnya dibati-bati lah. Mulai dahulu kadang si Ramli pang nambah amazing. Nur Muhammad nambah amani lihat tikam berapa orang sehari datang wadaku di sini. Hitungi sini, hitungi duduk aku mah. Kalau sebuah mobil beli 5 tambah 3 hitung 1 aja lah di sini. 86 rombongan yang datang kali berapa datang. Ada Jepang sekung juga datang. Tetap hitung 1 juga. Bahan tahu kan. Nah. Jadi hakikat lawan sama ini cuma nambah amal Nur Muhammad ini tetap menyala sini. Nah, Nur Muhammad menyala terus-terusan tapi mati baranga tuh baranga jadi kesah baranga nih baranga ini kada sadar mendapatkan cahaya nih
mati di Mion situ nanya, hendak mendapat cahaya. Nur Muhammad ini diturunkan yang pertama kepada Nabi Adam bercahaya sar. Terus-terusan jadi iya nah orang datang nasikan banyak ikan hitung tuh nah karena rajin bekaram di Muhammad aja kok nah di sini. Nah, jadi prakteknya jadi kalau Joko bergaya kayak praktek kedada guru nemu kayak aku karena gurunya tadi bisa juga guru aja nah jadi nah sunyi tiba-tiba di hutan jadi rame lah. Nah ini jalan mencapai kesejahteraan dunia dan ya Allah jarang belatok takon aku sidin apa Quran iya tahu aja kok tajwidnya kalau dibandingkan kita kan paparakan ini istilah bahasa Banjar kalau aku jawabnya itu cuma kedada aja mana aku mana dasar bujuk ada karena Mekah Madinah dikuasai oleh Wahabi sekarang. Iya kemudian masalah Nur Muhammad itu ada nang dulu. Sekarang sudah hapus kada lagi. Ketinggalan selangkah kita. Arabnya hendak jadi raja sorangan di sisi Tuhan. Nah, ya. Jadi kada dibariakan kira-kira ini aja. Akhirnya injil tutup. Jadi kada boleh menyembunyikan ilmu. Aku secara pribadi kada perlu jadi raja berataan karena di akhirat. Ainal muluk fi jali om jarsan. Mana raja-raja yang udah bahari di dunia? Megawati kada mengangkat tangan. Gus Dur kada mengangkat tangannya juga. SBY kada juga. Ya lah Jokowi itu juga. Nah ada hubungan dirinya raja najar. Kemari dia Tuhan. Iya kan? Nah aku di mana selamatkan umat. Nah jadi enal muluk belajar ngajar. Kadanya kita mengangkat ini. Nah ada hubungan dirinya sekarang lawan raja. Nah itu kan nerjat lawan raja dan agama ya Muhammad. Itu maksudnya nih. Nah habis sudahlah. Nah sampai jam 7 sampai di sini karena kita sambung lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.